Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kita kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi bupati di kerajaan penyihir. Roland berhasil membuat kapal yang dinamai Little Town. Tapi ketika dijalankan, kru-kru kapalnya malah gagal mengoperasikan kapal Little Town. Ya, sampai-sampai si Wendy pingsan dan kapalnya malah membentur batu. Wadidaw, malahan gagal. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di capcus. Dan Wokesin pun berpindah. Di kota perbatasan, Van Er dan timnya sedang menghadapi Demonic Beast. Ya, para demonic beast itu kembali menyerang dan ada serigala demon yang melompati tembok. Van Er langsung mengkill serigala itu dengan mudah dan ia telah terbiasa mengkill para demonic beast itu. Dan ya, para serigala demon pun KO di tangan Van Er. Teman-teman Van Er juga sudah mulai terbiasa mengkill para demonic beast. Sekarang, para monster itu tidak bisa apa-apa di hadapan pasukan benteng kota perbatasan. Bahkan para penembak sudah ahli dalam mengkill para demonic beast itu. Ya, mereka mengkill dengan senapannya. Wah, mantap bener. Ini tombaknya, Kapten. Kau harus siap siaga karena demonic beast masih menyerang, ucap teman Van Er. Oke, siap. Kau juga harus bersiap siaga. Kemudian para prajurit merasa bangga karena mereka telah mengkill puluhan demonic beast dengan mudah. Ini benar-benar luar biasa. Padahal 1 tahun yang lalu penduduk kota perbatasan banyak yang gugur karena musim dingin dan diserang demonic beast. Tapi sekarang kota perbatasan menjadi sekuat ini. Gile bener. Van Er sampai tidak percaya. Ya, semua ini berkat pangeran keempat, Roland Wimbledon. Ia telah membawa perubahan yang signifikan. Padahal belum ada 1 tahun pangeran mengurus kota ini. Kemudian ada demonic beast hybrid, itu ya demon campuran singa sama kelelawar. Prajurit pun melaporkan kepada Roland kalau monster itu telah muncul. Ya, kita akan melaksanakan rencana yang telah disiapkan. Oke, giring singa itu. Mendengar perintah itu, Lightning jadi bersemangat. Ia bersemangat setelah melihat singa hybrid itu. Soalnya, ia berperan penting dalam rencana pemusnahan demon hybrid. Tapi Roland mengingatkan kembali kalau si Lightning ini cuma memancing, jangan menyerang. Ingat itu baik-baik ya. Oke siap bos. Kemudian singa hybrid sudah muncul. Ia melompati benteng. Ya, langsunglah diperintahkan untuk memulai rencananya. Dan oke siap, kita mulai formasi pemusnahan demon hybrid. Segera gasken, coblos 02. Wanjir apaan dah? Dan ya, kenapa masih di situ? Cepat pergi sono, pancing singanya. Oke, siap yang mulia. Kata-katamu tadi cukup aneh yang mulia, ucap Lightning. Wanjir dikatain aneh, apaan coba? Kan cuman ngomong coblos 02. Wadidaw, ya iyalah aneh. Ini kan alur cerita manhwa, ngapain ikutan pemilu? Wadidaw, Ana sama Lightning jadi ngelak juga ya melihat perintahnya Roland. Wanjir dah, yang penting sekarang kekuatan kota perbatasan telah meningkat dan pertahanan telah terformasi dengan baik. Kemudian si singa yang meraung-raung di benteng itu ya dipancing sama Lightning. Lightning melempar batu ke muka si singa. Woi singa tolol, apa kau bisa mengejarku? Walah malah ditantang. Si singa hybrid pun meraung-raung. Ia marah. Lightning malah senyum sepertinya rencananya berhasil. Dan wush, Lightning meluncur tajam. Ia meluncur di dekat si singa hybrid. Si singa hybrid pun mencateknya, tapi nggak kena. Lightning malah di atas.
Si singa malah tambah marah itu dadah. Ia langsung mengejar Lightning. Lightning langsung kabur. Ia akan membawa si singa itu ke tempat yang telah disiapkan. Oke siap, sepertinya rencana yang berjalan dengan lancar. Ikuti aku terus singa bodoh. Kemudian terlihat Nighttail dan Anna sedang berlari. Sepertinya itu ya, si Nighttail itu menggunakan sihir kamuflasenya dan Anna ikut terkamuflase. Ana langsung diberi instruksi karena lokasi singa hybrid sudah mendekati target kunci. Dan oke siap Nighttail. Nighttail pun memberi aba-aba kepada Ana. Ia akan disuruh untuk membakar singa itu. Tapi nanti dulu ya, menunggu instruksi darinya. Dan terlihat Lightning masih memancing singa itu ke tempat yang ditargetkan. Singa itu terus diledek-ledek sama si Lightning. Dasar singa tolol, singa lambat, dasar kucing garong, kenapa kau lambat sekali ya? Wanjir malah diledek, dan oke pas, singa hybrid sudah di posisi target. Nektel langsung menyuruh Ana untuk langsung menyerang. Dan oke siap bos, Ana langsung keluar dari ruang kamuflase dan si singa sadar ada orang lain yang mau menyerangnya, tapi terlambat. Ana sudah on fire. Ia telah mengumpulkan sihir api hijaunya dan ia sudah siap untuk membakar dan si singa hybrid dikurung di dalam bola api hijau. Nektel kepanasan. Ini seperti api dengan suhu 1000 derajat. Wadidaw, panas banget dah. Dan dus. Apinya tambah membesar, suhunya kembali meningkat. Lightning merasa ngeri. Itu kan api yang sering digunakan Ana untuk melelehkan besi. Kalau kena makhluk hidup, waduh jadi abu dah. Dan bener, si singa hybrid perlahan modar dan menjadi abu. Wanjir, ganas bener. Roland dan Wendy melihat itu dari menara benteng. Wendy merasa Ana sangat overpower. Wendy jadi merasa harus bisa seperti Anna. Kemudian ada prajurit yang melihat sesuatu. Roland juga melihatnya. Ia jadi kaget. Soalnya itu adalah cahaya matahari. Wah, ini pemandangan yang langka. Cahaya matahari telah muncul di musim dingin. Itu artinya musim dingin telah berakhir dan musim demonic beast telah selesai. Gile bener. Roland tersenyum melihat sinar matahari itu. Akhirnya perjuangan selama 3 bulan lebih telah berakhir di sini. Ini adalah pencapaian luar biasa. Oke dah, scene pun berpindah. Di alun-alun kota perbatasan, Roland mengumpulkan semua warga kota perbatasan di tengah alun-alun dan ia mulai berpidato. Ya, ia berpidato tentang kota perbatasan yang telah berhasil melewati musim dingin yang mematikan. Dan hurra, 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 hurra. Semua warga bersemangat, mereka bersuka cita atas keberhasilan kota perbatasan. Roland melanjutkan pidatonya. Ia berterima kasih kepada semua warga kota perbatasan, terutama kepada para prajurit benteng. Kalau bukan karena perjuangan dan pengorbanan mereka, kota perbatasan tidak akan bertahan. Tapi terima kasih saja tidak akan cukup untuk membalas pengorbanan para prajurit. Oleh karena itu, hari ini akan ada pesta kemenangan. Dan hurra, 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 hurra. Hidup Pangeran Roland, hidup Pangeran Roland. Wadidaw, para warga bersorak gembira mendengar kota perbatasan telah menang. Mantap, ada pestanya lagi, gile bener. Ini luar biasa. Dan ya, Carter pun membawa 1 ekor sapi yang telah ia siapkan dan dibumbui untuk dipanggang di tengah-tengah alun-alun. Dan oke lah, langsung dipanggang di api unggun. Iron X pun bersiap untuk menyalakan api unggun itu. Dan buzz, api unggun dinyalakan dan sapi guling mulai terbakar. Dan ya, nyanyian dan tarian pun mewarnai kegembiraan warga kota perbatasan. Mereka semua telah berhasil melewati musim yang sangat ganas. Ya, jerih payah mereka telah terbayarkan. Kemenangan telah tercapai. Iron X menyuruh pasukannya untuk membuat lingkaran. Ya, membuat lingkaran di sekitar api unggun. Itu lingkaran tarian kemenangan. Oke siap bos. Vanner, ayo kita makan dan menari sepuasnya. Oke siap bos. Roland dan Carter melihat itu jadi senang.
Tapi Carter memberitahu Roland kalau daging sapi itu adalah stok terakhir makanan Roland. Setelah habis, tidak ada daging lagi untuk dimakan Pangeran Roland. Ya, sampai perdagangan jalur terbuka kembali, Roland tidak akan memakan daging lagi. Wanjir, oke lah. Gencana, gencana yo. Yang penting, ia bisa melihat warganya bergembira. Hari ini adalah hari kemenangan warga kota perbatasan. Biarkan mereka merayakan apa yang telah mereka capai. Kelak hari ini akan menjadi sejarah kota perbatasan. Ya, sejarah kemenangan. Dan Woke Sin kembali berpindah. Saat ini Roland telah sampai di rumah Rinas Bupati. Ia menuju taman, ia berlari mengejar pegawai-pegawai penyihirnya. Dan ini dia ya, para penyihir yang sudah bersiap dengan pestanya sendiri. Lightning yang tidak sabar memakan ayam bakar dari pembakaran sihir Anna. Dah, ia jadi ngiler dah. Soalnya ini enak banget, bos. Lightning pun memanggil Roland yang telah sampai. Ia menyuruh Roland untuk segera makan daging ayam ini. Ini enak sekali. Dan oke siap, ini adalah kebahagiaan berikutnya. Ya, ini kebahagiaan akan kemenangan di hari ini. Ana sedang fokus untuk membakar ayam. Nana melihatnya dengan indah, dan hasilnya ayamnya matang sempurna dan kulitnya menjadi kriuk-kriuk. Ini enak pol. Lightning dan Wendy sedang menikmati daging ayam. Dan Lightning langsung mabuk-mabukan, wadidaw. Roland merasa senang melihat para penyihirnya bergembira saat ini. Tapi Lightning disuruh berhenti minum. Ente belum cukup umur. Jangan mabuk-mabukan cuy. Tapi Lightning malah mendekati Roland dan ia mencium pipi Roland. Wanjir nih bocil ngapain dah? Cewek-cewek yang ada di situ jadi kaget. Kau ngapain bocil tanggung? Roland jadi malu-malu kucing. Ini adalah ucapan terima kasih dari anak buah kepada atasannya. Itu biasanya aku lakukan di kapal ayahku. Aku malah sering mencium ayahku saat aku berterima kasih kepadanya. Dan itu wajar kan? Wajar gundulmu PA. Nektel dan Wendy merasa Lightning sudah mabok. Dahlah jangan minum lagi. Kau sudah mabok itu. Waduh, aku masih kuat bos. Aku masih kuat minum. Ini baru satu botol. Malah, malah, malah. Dan ya, pesta dengan para penyihir pun menjadi canggung. Dan Wokesin pun berpindah. Di kamar Wendy. Wendy sedang membaca buku. Ia sedang menyelidiki sejarah gereja suci. Di buku ini memberi info yang cukup mencurigakan, soalnya gereja suci adalah tempat ibadah dewa. Tapi dewa siapa? Tidak dijelaskan. Tidak ada nama dewa dalam buku ini. Ini aneh sekali dah. Dan di sini cuman disebutkan pewaris Pope. Apa Anda tuh pewaris Pope? Siapa itu Pope? Kemudian Naiktil datang. Ia membuat Wendy terkejut. Kau ngapain sih malam-malam belum tidur? Yah gimana, Lightning dari tadi berisik mulu dah. Nektel menyuruh Wendy untuk tidak membaca buku saat malam. Kata Pangeran Roland, itu akan membuat matamu menjadi kabur. Nektel pun mengambil buku itu. Yah, Wendy cuman memeriksa sesuatu. Itu adalah buku sejarah agama gereja suci. Memang aneh sih seorang penyihir membaca buku. Tapi ini perlu karena setelah musim dingin berakhir, kota perbatasan akan menghadapi gereja suci. Nektel sih meragukan itu. Ia lebih khawatir tentang provinsi Stronghold. Bagaimanapun juga, Gubernur Dukrian pasti akan berbuat sesuatu terkait wilayah kota perbatasan. Karena ini adalah wilayahnya. Roland di sini hanyalah seorang bupati. Walah, kalau gitu Wendy akan berjuang keras. Ia sudah menjadikan Roland tuannya. Ia akan selalu mendukung keputusan Roland. Ya, ia pasti akan memiliki rencana untuk menghadapi itu semua. Wendy percaya itu, kalau Roland pasti akan bertindak sesuatu. Dan Wokirasin pun berpindah. Saat ini para prajurit benteng membersihkan kotoran dari alun-alun. Ya, mereka merasa kemenangan ini begitu indah. Padahal musim dingin tahun lalu, separuh penduduk kota perbatasan modar karena menghadapi musim dingin. Tapi ini hanya beberapa prajurit saja yang gugur dalam melawan Demonic Beast. Pangeran Roland benar-benar hebat, terutama meriam yang pangeran buat. Itu senjata yang hebat banget dah.
Tapi para prajurit di situ bertanya, apakah setelah musim dingin berakhir, prajurit benteng akan dibubarkan? Demonic Beast kan sudah tidak ada lagi. Van juga merasa ini adalah waktunya untuk tahu apa sebenarnya niat yang mulia Roland. Ya, besok pasti ada informasi mengenai itu. Dan ya, keesokan harinya, para prajurit benteng dikumpulkan oleh Iron X. Mereka dikumpulkan untuk upacara pembubaran prajurit benteng kota perbatasan. Hari ini kalian semua telah lulus sebagai prajurit benteng dan mulai hari ini prajurit benteng dibubarkan, ucap Iron X. Kemudian ada prajurit yang bertanya apa mereka akan kembali menjadi pekerja tambang. Iron X pun menjelaskan kalau prajurit benteng telah dibubarkan, tapi kalian diberi pilihan mau melanjutkan sebagai kesatria atau kalian mau menjadi pekerja tambang. Itu pilihan kalian. Yang mulia Roland memberitahuku untuk membuat resimen kesatria kota perbatasan. Kalau kalian mau bergabung, tetaplah di sini. Kalian akan digaji dan kalian akan dilatih kembali. Dan pelatihan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Jadi, pangeran berpesan agar kalian memilih jalan hidup kalian, mau menjadi pekerja tambang atau tentara kota perbatasan. Putuskanlah hidup kalian mau kemana. Ucap Iron X. Dan Woke, Vaner dan teman-temannya langsung gercep. Mereka akan menjadi tentara resimen. Dan semuanya juga ikut bergabung. Mereka berdiri dengan tegap menanti menjadi pasukan tentara resimen kota perbatasan. Oke, sekali bergabung, maka kalian semua akan bersumpah setia kepada Yang Mulia Roland Wimbledon. Pengkhianatan atau kabur dari perang adalah kejahatan bagi tentara resimen. Hukumannya adalah mati. Itu konsekuensi kalian menjadi tentara kota perbatasan. Apa kalian siap? Siap, laksanakan. Wanjir bener, ternyata seperti ini ya rencana Yang Mulia. Van merasa bangga telah menjadi tentara resimen dan ia jadi bersemangat. Pangeran Roland telah membuat ini menjadi menarik. Aku akan berjuang demi cita-cita pangeran. Oke, langsung digas. Dan ya, Sin kembali berpindah di rumah dinas bupati. Lightning sedang mengobrol sama Roland. Ia mau tanya, itu prajurit sedang diapain Yang Mulia? Mereka disuruh berlari tengah-tengah salju yang belum mencair. Itu terlalu kejam Yang Mulia. Dan lagi, ini apa Yang Mulia? Apa ini penemuan baru? Wanjir, ini luar biasa. Ya, jiwa petualanganku kembali bergejolak. Lah, nih bocah kembali lagi. Udahlah, gue lagi puyeng ini, Cuk. Tentara resimen hari ini mulai terbentuk, tapi gaji mereka akan dinaikkan. Mana duitnya belum ada lagi? Waduh, waduh. Nunggu jalur perdagangan dibuka, ya itu memakan waktu 1 bulan lagi. Puyeng dah. Kemudian ada seseorang yang datang. Nektel dan Lightning langsung menghilang dengan sihir kamuflase. Dan ternyata itu Baron Mons. Baron Mons melapor kalau ada tamu yang datang dan tamu itu adalah Baron Cornelius. Ia adalah pemilik lahan di beberapa tempat di kota perbatasan. Ia sedang menunggu Yang Mulia dan itu dia ya tampang dari Cornelius. Wanjir, sepertinya ia sedang marah-marah. Roland yang ditemani Carter serta Baron Mons menemui si Cornelius. Cornelius marah-marah. Ia minta tanggung jawab dari Roland karena selama musim dingin rumahnya yang ada di dekat benteng perbatasan jadi rusak, malah rusak parah. Ia minta ganti rugi. Tapi Roland bertanya kemana saja Baron Cornelius selama musim dingin. Ia seharusnya menjadi kesatria kota perbatasan. Dirinya dan keluarganya adalah keluarga penjaga kota perbatasan, tapi keluarganya dan dirinya sendiri malah tidak ada. Yah, jelas pergilah mengungsi ke kota Longsong. Ngapain melawan demonic beast? Wanjir, ya tidak mungkin lah. Itu sama saja dengan bunuh diri. Wadidaw, mendengar ucapan itu, Baron Morse dan Carter jadi marah. Bener-bener bangsawan bangke dah. Kita di sini berjuang mati-matian, cok.
Kau memiliki dua kesalahan, Baron Cornelius. Pertama, kau pergi meninggalkan kota perbatasan, padahal aku telah memberi perintah kepada semua rakyat perbatasan untuk bertahan dan bersama-sama melawan Demonic Beast. Kedua, kau telah berkhianat. Kau mengabaikanku. Sebagai pemimpin kota, aku telah diabaikan oleh anak buahku sendiri. Itu artinya kau adalah seorang pengkhianat. Aku sudah tidak mengakuimu lagi sebagai seorang bangsawan di kota perbatasan. Semua asetmu di sini sudah menjadi hak pemerintah kota, dan kau bukan lagi bangsawan di sini. Dan sesuai hukum yang tertera, hukuman bagi seorang pengkhianat adalah gantung di depan umum. Bangke bener, Cornelius marah besar. Ia sampai menggebrak meja. Ia marah-marah. Sejak kapan kota ini milik Anda, ha? Ini adalah wilayah Duke Rian Stronghold. Aku akan laporkan hal ini kepada Duke Rian. Kemudian Carter berjalan cepat menuju Cornelius dan ia menyuruh Cornelius untuk duduk. Jangan membentak pemimpin kami atau kau mati di sini. Wanjir diancam. Carter gedik banget dah sama si babi ini. Kota perbatasan telah bertahan dari serangan Demonic Beast dan kami menang. Sekarang aku telah membuangmu. Kau punya pilihan pergi dari sini atau mati di tiang gantungan. Atau aku akan menyuruh Carter untuk menikahmu sekarang juga. Wadidaw, Cornelius langsung keringat dingin itu dah. Ia langsung minta maaf itu. Ia akan keluar dari kota perbatasan dan meninggalkan semua asetnya, terutama gelar bangsawan. Dan ya, kalau gitu, selamat menikmati sisa hidupmu, Cornelius, ucap Roland dengan senyum licik. Wadidaw. Cornelius pun berjalan keluar dengan wajah suram. Ia benar-benar marah. Ia berpikir untuk balas dendam. Ia akan melaporkan hal ini kepada Duke Rian di Stronghold. Aku juga punya pesan untukmu, Cornelius, ucap Roland. Aku yakin kau akan pergi ke Stronghold. Aku titip pesan ya sama Duke Rian. Katakan kepadanya, jaga kesehatan selalu. Ya, jaga kesehatan Duke Rian. Wanjir, mendengar itu Cornelius kaget. Ia benar-benar seorang pangeran yang berani mengancam. Cornelius merasa dirinya telah kalah telak. Ia pun pamitan dengan wajah suram. Dan ya, di luar rumah dinas Bupati, Cornelius marah-marah. Sekarang semua lahan pertanian dan peternakannya telah diambil sama Roland dan semuanya menjadi milik kota perbatasan. Ia benar-benar tidak terima dengan hal ini. Ia harus mengambilnya kembali. Ia harus segera ke Stronghold untuk melapor. Tapi di saat berjalan, ia melihat ada cewek cantik yang berjalan itu. Cewek itu berjubah dan berambut hijau. Walah, itu si Liv. Liv datang ke kota perbatasan. Wadidaw. Dan ya, kedatangan Liv ini membuat Cornelius curiga. Siapa dah cewek cantik itu? Apa dia lontenya si Roland? Wanjir, cantik bener. Tapi ya, kedatangan Liv itu membuat part ini bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, terima kasih sudah menonton. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam cus.